Bersyukur atas keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Dengarkan kembali cerita selanjutnya dari gurumu, lakukan hal yang sama pada diagram berikutnya. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang ke kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Paragraf 1, gagasan pokoknya ulang tahun kota Jakarta sebentar lagi. Gagasan pendukungnya 1. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. 2. Menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. 3. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. 4. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Paragraf 2, gagasan pokoknya pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Gagasan pendukungnya 1. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras membuat adonan dodol. 2. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. 3. Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. 4. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. 5. Pembuatannya memang berat dan lama. Sampaikan lagi hasilnya kepada temanmu. Apakah hasilnya sama? Kali ini kamu harus menyampaikan hasilnya kepada gurumu. Paragraf 3. Gagasan pokoknya pembuatan dodol Betawi Mak Salmah dapat melestarikan budaya, memupuk kerjasama, dan menjalin keakraban antar warga. Gagasan pendukungnya 1. Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. 2. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. 3. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. 4.
Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sego jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Kemudian yang kedua adalah nasi pecel. Adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, lontong sayur. Sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Kemudian nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Kemudian yang kelima, nasi gudeg, atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit di Yogyakarta. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang makanan tradisional yang kamu ketahui. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana membuatnya, dan kapan biasanya masyarakat setempat mencicipinya. Nah, misalkan saja seruit. Seruit merupakan makanan khas Lampung yang bahan utamanya adalah ikan dengan sambal terasi. Masakan yang berbahan lokal dan bergizi tinggi ini harus tetap dipertahankan. Lampung dikenal menghasilkan berbagai tumbuhan yang cocok untuk lalapan, menjadikan seruit ini menjadi lebih bervariasi. Masyarakat Lampung yang dikenal dengan senang berkumpul untuk silaturahmi memerlukan makanan yang bisa dinikmati secara bersama-sama. Seruit inilah yang dijadikan makanan untuk disantap secara bersama-sama, atau lebih dikenal dengan tradisi nyeruit. Tradisi nyeruit ini terus berlangsung secara turun-temurun dan menjadi budaya makan bagi masyarakat Lampung. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Nah, contoh pengalamannya, liburan tahun lalu aku dan keluarga berkunjung ke rumah nenek di Lampung. Ketika kami sampai di rumah nenek, nenek menyambut kami dengan makanan khas dari Lampung. Namanya adalah seruit. Makanan ini terbuat dari ikan dengan sambal terasi. Semua keluarga berkumpul untuk silaturahmi sambil menyantap seruit bersama-sama. Tradisi nyeruit inilah yang selalu aku rindukan. Wah, banyak sekali ya makanan di Indonesia ini. Apalagi yang ingin kamu ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia? Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan, piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. 2. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Pegang arloji di telingamu.
Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. 4. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? 5. Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Kemudian jawab pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Maka bunyi arloji pada tabung 1 akan dipantulkan oleh piring kaca, sehingga dapat didengar dari tabung kedua. Piring kaca bersifat memantulkan bunyi dengan baik. 2. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Maka gelombang bunyi tidak akan dipantulkan, melainkan akan diserap. Gelombang bunyi akan dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras. Gelombang bunyi akan diserap jika mengenai permukaan yang lunak. 3. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Bunyi lebih keras karena bunyi dipantulkan oleh piring. Nah, benda lain untuk dicoba, cobalah sepotong kayu, logam atau kapas, dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus. Dengarkan bunyi yang terjadi. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tentang bunyi tadi? Diskusikan dengan kelompokmu. Tulis laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nama percobaan, percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Alat-alat yang dibutuhkan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerja: 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. 2. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. 4. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? 5. Minta tolong pada temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Hasil percobaan. Percobaan 1. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang keras, contohnya piring, akan memantul. Percobaan 2. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak, yaitu gabus, bunyi tidak dapat memantul atau bunyi terserap. Kesimpulannya, bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda keras dan diserap apabila mengenai benda yang empuk.